Oke, selamat malam kembali. Di sini saya Kevin Timotius Sirait, mahasiswa Prodi Informatika, Politeknik Negeri Batam, dengan NIM 3311901049. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan konfigurasi pada soal nomor 2, UTS Administrasi Sistem Komputer. Di sini kita disuruh untuk menginstal PC klien, baik Ubuntu desktop atau Windows XP. Di sini saya menggunakan yang similar dengan Ubuntu desktop, yaitu Debian dengan desktop Genome Environment dengan nama klien UTS MIN. Sambil instalasi klien, kita disuruh melakukan konfigurasi repository server. Untuk saya sendiri, saya tidak lagi mengkonfigurasi repositorinya, tapi saya akan memview konfigurasinya karena sudah ditambahkan dengan DLBD, DVD DLBD yang saya gunakan untuk instalasi server sebelumnya. Kemudian di sini kita disuruh menginstal dan konfigurasi DHCP server, melakukan pengujian pada klien, kemudian konfigurasi remote connection. Di sini saya menggunakan SSH, karena untuk telnet sendiri, telnet service itu untuk klien tidak dapat, untuk server tidak bisa lagi karena SYNET-D sudah tidak disupport di Debian 10. Kalau untuk Debian 6 masih bisa. Di sini saya akan menambahkan VM baru, langsung saja untuk menginstal kliennya. Ini tipikal seperti sebelumnya, next. Kemudian di DVD-nya sudah ada, DVD Debian 10.2 DLBD yang full repository, next. Kemudian namanya klien UTS dengan NIM saya 3311901049. Seperti ini, next. Disknya untuk Debian tidak terlalu banyak makan, jadi default saja 20 GB karena kita juga tidak terlalu banyak memakan penyimpanannya nanti. Next. Untuk harddisknya sendiri dan RAM-nya serta network adapternya kita konfigurasi yang baru. Memorinya cukup 1 GB, untuk Debian itu recommended 1 GB, tapi kalau lebih bagus, tapi karena di sini resource saya juga pas ya cukup gitu, jadi saya hanya cukup beri 1 GB saja dulu. Untuk prosesor oke, 1 selesai. Kemudian network adapter ini kita menghubungkannya ke server, bukan ke internet secara langsung. Jadi kita menggunakan custom, kita samakan dengan adapter host only pada server sebelumnya pada video 1, yaitu Vimnet 6 host only, seperti ini. Kemudian close. Oke, ini sudah berubah ya, RAM-nya juga. Kemudian finish. Kemudian saya power on. Untuk instalasinya sama saja. Meskipun kita di sini akan menginstal klien dengan GUI environment, kita bisa melakukan instalasinya juga dengan mode CLI untuk mempercepat proses. Atau kalau kita lebih prefer menggunakan GUI mode of installation, that's okay, itu bisa. Jadi di sini saya akan menggunakan mode CLI saja, install, enter, untuk mempercepat prosesnya, karena dari sini juga kita bisa menginstal versi GUI-nya dari Debian itu sendiri, seperti itu. Oke, ini samakan bahasanya bahasa Inggris. Lokasinya kita ada di Other, itu ada di benua Asia, di Indonesia. Kemudian untuk lokalinya itu defaultkan saja untuk encodingnya UTF-8 United States. Kemudian keymapnya itu American English, ini default konfigurasi keyboard. Kita tunggu prosesnya. Untuk klien cukup menggunakan satu interface karena klien segala trafiknya itu akan melalui server seharusnya. Jadi klien mau terhubung ke internet juga harus melalui server, seperti itu. Jadi klien ini hanya mengarah ke server saja untuk jaringannya. Jadi dia hanya satu network. Dan IP-nya juga nanti DHCP, tapi DHCP dari server, bukan dari firmware atau dari NAT interface. Seperti itu. Kita tunggu prosesnya untuk scanning CD-ROM untuk instalasi.
Dia mencari dulu file-file yang diperlukan untuk instalasi. Nah, setelah itu dia akan load dulu semua software-software, komen-komen yang dibutuhkan untuk instalasi nanti. Karena instalasi itu adalah sebuah proses dan ada yang berjalan di belakangnya. Ini kita tunggu dia loading komponennya untuk instalasi komponen-komponen apa saja. Ini dia mencoba di HCP, tetapi karena di HCP-nya tidak ada tadi, karena yang di VM sudah saya matikan di video 1, maka dia tidak akan dapat di HCP, yang artinya ini akan fail. Nanti di HCP-nya setelah di server dikonfigurasi di HCP server, maka ini akan bisa dapat di HCP. Untuk sementara, networknya tidak perlu kita konfigurasi, kita lewatkan. Ini do not configure network at this time ya. Jadi kita nggak perlu konfigurasi sekarang, karena nanti di HCP setelah servernya dikonfigurasi. Kemudian enter. Untuk hostname-nya saya sesuaikan dengan nama VM-nya. Client UTS dengan min saya. Enter. Untuk passwordnya, root password saya samakan saja semuanya admin. Huruf kecil semua. Ini juga admin. Full username-nya namanya Kevin, nama saya sendiri. Nah, username-nya juga Kevin. Password-nya samakan saja admin. Untuk yang ini admin. Oke. Untuk jamnya samakan dengan server karena tadi saya sudah bilang saya menggunakan waktu Indonesia Barat. Maka kita pilih Western. Ini kita masuk ke mode partisi. Untuk partisi juga sama seperti server ya, jadi karena kita hanya punya satu harddisk dan tidak ada ketentuan khusus dari soal untuk mengkonfigurasi harddisk baik RAID atau LVM dan sebagainya, atau disuruh menambahkan harddisk dengan partisi baru, kita guided use entirely saja. Kita hanya punya satu harddisk, kita gunakan seluruhnya. Ini satu harddisk, enter. Nah, ini kita pilih yang atas saja, default. Jadi semua file itu dalam satu partisi saja, tidak ada yang perlu dipisah-pisah, enter. Kemudian enter, finish, kemudian yes. Kita tunggu proses ini. Ini installing the base system. Nah, sembari ini karena prosesnya sedikit lebih lama, maka saya akan coba untuk lanjut dulu sambil instalasi klien ke konfigurasi file repository. Di sini Debian server, saya tidak pakai Ubuntu server, tapi similar sama karena satu keluarga Linux-nya. Kemudian di sini saya tidak perlu konfigurasi repository apapun ya, tetapi saya akan tunjukkan konfigurasi saya. Nah, repository saya terbentuk ketika instalasi tadi. Saya ingat saya mengatakan bahwa saya menggunakan Debian 10.2 itu DLBD, yang artinya ISO offline, tetapi dia full repository secara official. Yang artinya semua yang ada di repository offline, official Debian, itu ada di DVD ini. Khusus untuk yang 10.2. Jadi seperti ini. Oke, ini etc apt source list. Nah, ini DVD saya. Seperti ini. Nah, ini adalah dia untuk urutan konfigurasi yang paling atas itu yang akan di-scan terlebih dahulu. Artinya priority nomor 1. Kemudian lanjut ke baris kedua dan baris ketiga itu priority nomor 2 dan 3. Seperti itu. Jadi ini priority satunya adalah dia akan membaca ke disk dulu. Ini booster containment, ini nama DVD-nya. Debian CD-ROM, Debian ini Linux 10.2 bla bla bla.
Ini nama DVD-nya. Kemudian ini adalah repositori cadangan, karena yang atas adalah priority, ini adalah cadangan, ini online. Untuk jika tidak ada package itu di DVD, maka dia akan mencari ke repositori kedua. Itu ada di http security debian org updates main contrib. Kemudian src-nya ini juga, ini untuk security main contrib, ini source-nya sama. Ini juga repositori online. Ini konfigurasinya sudah terbentuk sewaktu saya instalasi tadi. Ini saya save. Nah, jika teman-teman atau saudara sekalian melakukan konfigurasi ulang, misalnya dari internet atau sebagainya, teman-teman misalnya kalau dari DVD itu bisa dengan perintah setelah menambahkan di apt source list, dengan perintah apt cd-rom add. Ini fungsinya untuk menambahkan CD-ROM yang sudah kita masukkan sebelumnya ke sini. Jadi dia akan men-scan dulu CD-ROM-nya. Seperti ini. Kita tunggu dia. Karena DVD-nya cukup besar, 48 GB, jadi proses scanning juga lebih lama. Ada alternatif menggunakan 3 DVD, itu satu DVD 4 GB, maka prosesnya akan lebih cepat. Tetapi di sini saya menggunakan DVD DLBD saja, karena dia full repository secara offline. Jadi dia scan dulu semua prosesnya. Sembari itu kita lihat, ini masih 75%. Oke, ini dia sudah masuk ke proses scan. Dia sampai lebih 100% ya, karena memang package-nya banyak. Yang ada di dalam DVD itu adalah full repository secara official. Kemudian kita bisa apt get update untuk mensinkronisasi dengan repositorinya. Nah, ini dia sinkronisasi ke repositori yang nomor 2, priority kedua. Ini yang online. Karena saya menggunakan DVD. Oke, setelah itu bisa, ini kita sambil ini menunggu selesai. Untuk klien, kita akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu install aplikasi DHCP server. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau teman-teman menggunakan Debian 6 atau Ubuntu yang lawas gitu, dan Debian 6 ke bawah, itu nama servernya adalah DHCP3 pada umumnya. Tetapi karena saya menggunakan Debian 10 yang terbaru, ini maka saya akan menggunakan package namanya ISC DHCP server. Nah, untuk klien apa nama package-nya? ISC DHCP client, harusnya ada. Nah, untuk server sendiri saya akan install apt-get install ISC DHCP server min supaya bisa yes or no, itu langsung auto yes gitu. Tidak perlu bertanya lagi dia. Enter. Ini untuk instalasi package DHCP servernya sebelum kita konfigurasi. Ini sambil kita lihat, oke, masih berhenti di 83, dia masih proses. Ini file, tapi kalian tidak perlu takut ada error apa segala macamnya. Ini error secara default karena DHCP yang kita konfigurasi DHCP yang terkonfigurasi secara default tentunya tidak akan sama dengan yang akan kita konfigurasi sesuai dengan jaringan kita. Jadi seperti itu. Jadi memang berbeda, yang defaultnya kan 10.0.2.0, kalau kita punya 192.168.560, tentu berbeda, makanya error. Maka dari ini, supaya tidak error, kita konfigurasi. Caranya, nano, kita menggunakan file yang sudah ada saja untuk mempermudah langkahnya seperti itu. /etc/dhcp dhcpd.conf.
Ini file yang sudah ada, jadi kita tinggal mengeditnya saja, menyesuaikan dengan jaringan kita, jaringan klien. Ini enter. Oke. Untuk option domain name, ini nama domainnya. Kita bisa sesuaikan dengan yang kita pilih tadi, seperti waktu instalasi saya membuat namanya itnspa.id. Maka untuk stdn-nya adalah hostname.itnspa.id untuk setiap mesin. Kemudian untuk domain name servernya saya mau kasih 2. Kalau untuk perbedaannya dengan konfigurasi network, di DHCP itu dipisahkan dengan spasi. 8844 seperti ini. Jadi 2 DHCP tidak dipisahkan dengan spasi, tetapi dengan koma. Seperti ini. Oke, ini default, biarkan saja. Kemudian saya akan cari kata dengan Ctrl W, saya akan cari kata internal. Nah ini, a slightly different configuration for internal subnet. Oke. Kemudian ini adalah komen. Ini menjelaskan bahwa ini adalah konfigurasi berbeda untuk internal subnet. Jadi di DHCP khusus internal gitu. Kita anggap klien kita adalah internal client. Maka ini saya hapus pagarnya. Ingat, ini hanya komen, jadi tidak konfigurasi. Dari subnet sampai ke tutup kurung kurawal. Karena ini adalah satu konfigurasi. Sama seperti baris script atau kode dalam program. Ketika dia dibuka dengan kurawal dan ditutup, itu artinya satu script. Jadi ini kita satu script, kita buka semua. Kita sesuaikan. Pertama adalah subnet. Subnet adalah IP network. Karena kita tadi menggunakan 192.168.56x, itu x-nya menyesuaikan dengan NIM kita belakangnya, maka di sini saya akan menggunakan IP networknya. Jika /24, maka IP networknya adalah 192.168.560/24. Netmask sesuaikan tadi /24, maka netmasknya adalah jika kita hitung dengan binary prefix itu ada angka 124, itu adalah 255.255.255. Untuk range-nya, ini adalah yang akan diberikan ke klien. Berapa saja IP-nya, dari berapa sampai berapa. Maka kita lihat di sini, dari 1 sampai 10. Ingat, untuk mendeklarasikan range, di sini tidak perlu menggunakan tanda strip. Tetapi kita menggunakan 192.168.561. Ini rank awal sampai rank akhir. Jadi dipisah dengan spasi. Rank awal dan rank akhirnya. 192.168.5610. Seperti ini. Kemudian untuk option domain name sendiri, ini kita isi dengan DNS server, IP, bukan domain. Kalau domain kita isi di bawahnya nanti. Jadi kita isi 8888 sesuaikan dengan yang di atas tadi, koma 8844. Ini boleh kalian spasi, boleh tidak setelah koma. Tetapi karena saya biar rapi gitu, biar enak dilihat, saya spasi. Opsional untuk spasinya. Untuk domain name, lalu kita isi nama domainnya tadi, itnsa.id. Untuk router, ini berikan IP dari server ini sendiri. Tadi kan IP kita yang ke klien adalah 192.168.56.49, NIM saya, 2 angka di belakangnya. Oke, maka di situ kita berikan IP itu sendiri, 192.168.56.49. Kecuali dalam satu kasus kita ini hanya sebagai server dan di router beda lagi, artinya kita di DHCP relay, mungkin ini akan berbeda, tetapi karena ini di servernya juga di DHCP-nya, maka kita hanya perlu memberikan IP-nya saja secara langsung, seperti itu. Oke, untuk broadcast address, ini sama. Setelah ada IP network, ada IP broadcast. Untuk /24 dengan 192.168.560 network, itu broadcast-nya adalah 192.168.56.255. Seperti ini. Oke, sampai di sini IP selesai. Kalau untuk konfigurasi yang lain seperti ini, untuk memberikan konfigurasi khusus kepada klien, ini untuk memberikan IP yang tetap, DHCP tetapi IP-nya tetap segitu-segitu aja dapatnya. Dan ini untuk memberikan kelas IP yang berbeda, artinya kita memberikan konfigurasi 2 DHCP atau lebih sekaligus. Seperti itu, ada kelas-kelas networknya. Tetapi kalau untuk saat ini kita hanya diminta untuk konfigurasi dasar, jadi ini sudah selesai sampai di sini, menyesuaikan dengan network yang saya punya. Kemudian ini saya save, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian saya akan if config. Mengapa if config? Kita akan melihat interface mana yang terhubung dengan klien. Perhatikan, IP statis di router tadi, yang 192.168.5649, itu ada di interface mana? Coba lihat. NS33 itu 71.138 jelas bukan. Coba lihat NS34.
Ini adalah 5649. Oke, berarti jawabannya adalah ENS34. Maka saya akan masukkan nama ENS34 ini ke dalam konfigurasi di HCP default. nano/etc/default/isc tab. Supaya cepat itu kita pakai tab bisa. Enter, isc di HCP server tab, enter. Interface v4 karena kita di HCP-nya adalah IP address versi 4 bukan IP address versi 6. Jadi kita masukkan di antara tanda double quotes ini. ENS34. Seperti ini. Nah, ini. Jadi kita masukkan di antara double quote ini nama interface-nya langsung. Oke, kita save, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart service ISC DHCP server restart. Oke. Ini kalau tidak ada pesan error sukses ya. Kita lihat journal CTL min XE. Oke, DHCP jalan. DHCP finish sukses. Kemudian kita lihat apakah dia berjalan atau tidak. Service ISC DHCP server status. Nah, seperti ini. Ini active running, artinya DHCP-nya sudah jalan ya. Untuk melihat DHCP listen di port berapa, itu bisa dengan perintah lsov, lf, min p besar, min i kecil, min n kecil. Oke, DHCP itu listen di 67 untuk DHCPD, ini artinya server. Dan klien, karena kita yang NAT-nya tadi DHCP klien, itu listen di port 68. Oke, sampai di sini DHCP, kita akan menunggu untuk pengujian kliennya. Ini defaultnya saya no saja. Nah, ini karena kita klien, di sini kita membutuhkan yang namanya desktop environment. Jadi ini saya biarkan, tidak akan saya hapus. Yang pre-installer tidak perlu, yang bawah sudah pasti perlu, karena ini standar system utilities. Jadi kita install bersama dengan desktop environment-nya. Kemudian continue, enter. Oke, ini prosesnya sedikit lama, karena dia install GUI juga, jadi ini ada 1292 file yang akan dipasang di dalam sistemnya, jadi sedikit lama. Sembari itu, saya skip dulu untuk pengujian DHCP, nanti setelah klien terinstall, saya akan lanjut ke konfigurasi remote. Ini saya skip, nanti ini di akhir, untuk pengujian di akhir. Nah, uji melakukan ping dan remote connection. Nah, ini saya akan coba untuk telnet, SSH saja, karena telnet server CNET-D atau INET-D itu tidak disupport lagi di sistem operasi Linux terbaru, jadi dia tidak bisa telnet server. Jadi saya akan menggunakan SSH dengan, pertama kita install dulu untuk SSH-nya, yaitu apt get install. Kalau kalian boleh pakai nama panjang, boleh OpenSSH. Ini nama package-nya lengkap gitu loh. Tapi kalau kita mau singkat, SSH saja bisa. Ini sama saja. Merujuk ke satu aplikasi yang sama, yaitu OpenSSH. Min-Y. Sama seperti sebelumnya. Enter. Oke. Ini dia proses install. Dia mengambil dari DVD saya, package-nya. Ini creating key default untuk autentikasi. Jadi memang kan SSH itu secure. Jadi dia ada key untuk securing trafficnya. Oke, kemudian saya setting nano etc sshd config seperti ini. sshd_config. Enter. Kemudian saya akan listen di port 22. Kemudian di sini ada, ini default. Kalau kalian tidak mengizinkan root untuk login melalui SSH, kalian bisa biarkan ini dalam bentuk seperti itu. Tetapi kalau kalian ingin mengizinkan, pagarnya kalian hapus, artinya kita mengaktifkan konfigurasinya. Kemudian prohibit password, ini kita ganti jadi yes. Seperti ini. Strict mode ini saya rasa tidak dulu. Kemudian max authorize ini 6. Ini artinya dimana kita mencoba, ini berapa kali autentikasi gagal gitu. Jadi kalau misalnya dia gagal 6 kali, setelah itu dia tidak akan bisa masuk lagi. Artinya di ban. Sama seperti di ban lah. Kalau untuk kali ini kita bikin 3 untuk keamanan sehingga tidak bisa brute force. Untuk strict mode ini dia akan mengecek direktori home-nya, root direktorinya, itu ke mode 777. Jadi kalau dia segitu dia nggak akan bisa. Tetapi saya di sini tidak usah dulu, saya biarkan default. Dalam konfigurasi SSH Debian 10 ini semuanya dipagar. Dia sudah ada konfigurasi default saat kita melakukan instalasi SSH tadi, artinya di-compile bersamaan dengan bundlenya. Di sini kita akan mengkonfigurasi jika ada yang ingin ditambahkan atau diubah dari konfigurasi default. Nah, jadi beberapa yang kita ubah tadi ada permit root login yes, max authorize 3. Kalau yang port 22 ini boleh kalian config langsung atau biarkan saja.
Karena juga boleh SSH juga akan listen di port 22 juga. Dia default seperti itu. Oke, bisa kalian save, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian service SSH restart. Nah, jurnal CTL min XE untuk melihat apakah ada error sewaktu restart. Oke, tidak. Finish sukses, berarti sukses, berarti tidak ada. Clear untuk bersihkan screen, kemudian service SSH status untuk melihat status SSH-nya. Active running. Oke, berarti SSH sudah. Untuk melihat di port berapa, apakah dia di port 22? Kita lihat. Lsoft, min P besar, min I kecil, min N kecil. Enter. Oke, port 22 listen. Artinya ketika ada koneksi, status listen artinya ketika ada koneksi request ke port 22 dia akan diterima. Ini kita tunggu untuk konfigurasinya sudah selesai ya, servernya. Karena dia hanya sampai situ yang dia minta. Ini sekarang kita tinggal menunggu klien untuk segala pengujiannya. Clear dari bersih screen. Ini kita tinggal menunggu klien ya untuk pengujiannya, baik di HCP dengan remote. Dengan nanti ada satu tambahan lagi yaitu bagaimana klien bisa terhubung dengan internet melalui server. Itu bisa dengan konfigurasi routing dan NAT, artinya source NAT yang artinya kita menghidden IP lokal ketika menuju publik itu dengan IP eksternalnya sendiri. Yang masih rate namanya kalau di IP table. Oke, ini kita tunggu dulu. Masih 74%, sedikit lama karena memang package-nya juga banyak yang diinstal dan dikonfigur. Oke, 80. Sembari ini menunggu instalasi, saya minum sebentar. Izin. Ya sudah haus banget.
Oke, ini kita tunggu prosesnya configuring. Oke, sudah 90, sudah mendekati 100. Nanti kita tinggal masuk ke step terakhir, yaitu grup bootloader. Oke, kita masuk ke step terakhir. Konfigur grup, jadi ini defaultnya yes saja seperti yang saya bilang di video satu sebelumnya, supaya kita bisa masuk ke recovery mode ketika ada kerusakan yang terjadi. Oke, ini continue, instalasi sudah selesai, saatnya kita masuk ke pengujian. Oke, ini enter. Ini nampak genomnya sudah ada ya, sangat berbeda dengan grup kalau kita hanya mode terminal seperti ini tadi. Defaultnya untuk Debian itu genom untuk UI-nya. Kita bisa pilih yang lain tadi seperti ada KDE, XFCE, Mate, dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka genom, meskipun sedikit lebih berat dari KDE. Ini kita tunggu. Dia lagi loading, lagi masuk. Nah, ini Genome Display Manager-nya di start. Ini adalah klien Debian 10. Jadi servernya Debian 10, kliennya juga Debian 10. Linux itu bisa jadi server, bisa jadi klien, bisa. Sama saja. Oke, ini masuk ke Genome. Saya login sebagai user Kevin ya. Passwordnya saat tadi admin. Kita masuk. Kalau untuk operasinya di sini pakai GUI biar lebih mudah. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan CLI karena memang ada GUI-nya di sini. Seperti misalnya kalau mengecek IP kita harus pakai config atau IPA. Di sini kita bisa langsung tinggal klik-klik dari sini. Nah, ini untuk mengetes DHCP-nya ya. Jadi ini where connected, ini where setting. Kita cek apakah dia dapat DHCP. Dan di sini untuk melihat lognya kita bisa tail min F star log. Jadi kita bisa melihat juga proses dia memberi IP-nya, apakah ada apakah tidak. Oke, ini saya matikan. Perhatikan lognya di jam 21.55.40 ya, terakhir berhenti. Kemudian ini saya hidupkan kembali. Oke, dia dapat IP. Nah ini 215659 DHCP
acknowledge from 192 nih. Artinya dia dapat IP. Nah, sekarang kita cek berapa IP-nya. Klik ini, setting. Nah, ini dia dapat 192.168.562. Sesuai ya dengan ini, 192.168.562. Belak, ya, pas. DNS-nya juga ada 2. Default root-nya oke, pas. Sekarang kita buka terminal untuk beberapa pengujian sedikit ya, ada ping dan SSH. Jadi kalau SSH di Linux tidak perlu pasang putih, di sini bisa langsung dari terminalnya. Karena package SSH itu sudah terinstall secara default untuk SSH client. Di sini kita bisa ping ke routernya dulu. Oke, ini destination hazard disable ya. Berarti ada yang salah, kita troubleshoot. Ini NS34-nya malah dapat DHCP. Di sini salahnya. Jadi kita tetapkan dia statik. Oke, service, networking, restart. Sekarang kita lihat. Oke, dia sudah kembali ke 49 ya. Kemudian kita coba ping lagi. Oke, ini sudah bisa. Tadi dia karena dia dapatnya jadi DHCP. Sementara dia statik, maka kita harus kembalikan ke statik. Ini sudah bisa. Artinya sudah bisa ping ke server. Kemudian kita coba SSH. Saya akan coba SSH ke Kevin at servernya. Servernya berapa? 192.168.5649. Ini yes. Passwordnya admin. Oke, ini kita sudah masuk Kevin at server UTS. Wami. Kevin. Kemudian PWD-nya home Kevin. Oke, pas. Kemudian kita coba SSH ke root seperti yang kita konfigurasi. Tadi kita memperbolehkan root untuk login via SSH. SSH root at 192.168.5649. Passwordnya admin. Ini masuk root at server UTS. Kita bisa tengok IP dari servernya di sini. Ya, dia ada 5649 dan 71138. Exit. Nah, sekarang problemnya adalah kita tidak bisa ini dapat DNS, oke, dapat, tapi kita tidak bisa terhubung ke internet. Kita bisa lihat dari NSLookup ini. Nah, oke, zoom R kita install dulu. apt get install DNS utils untuk bisa resource conf. Jadi itu package untuk query DNS dan sebagainya. Kita masukkan di DVD repo-nya. Enter. Oke, kita tunggu proses. NSLookup google.com. Nah, dia tidak mau. Ini kalau dia prosesnya lama seperti ini timeout. Kita tidak perlu nunggu, langsung Ctrl C saja. Mengapa seperti ini? Karena di sini tidak di-enable routing. Caranya, untuk kita enable routing sehingga klien bisa terhubung juga ke internet, kita ubah konfigurasi kernelnya. Yang dimana dia defaultnya tidak mengizinkan routing, kita izinkan. sysctl.conf. Oke? Nah, ini ada net IPv4, IP forward sama dengan 1. Kemudian kita hapus. Yang artinya kita menghidupkan konfigurasinya ini IP forwardnya. Jadi ini IP forwarding atau routing namanya. Ini di save, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita tambahkan satu rule firewall. iptables min t nat min i post routing min o ini adalah out interface. Out interface-nya ke interface internet. Kemana? Tadi kita punya NS33. Min j mas ini j jamnya mas qr.
Nah, iptables ini menambahkan rule ke table NAT. Jadi table di iptable itu ada mangle, NAT, filter, dan sebagainya. Post routing ini artinya dia chain-nya itu artinya dia sesudah untuk ketika paket ini akan melewati router itu. Jadi bukan sebelum paket melewati router, berarti dia sesudah paket melewati router. Dan kemudian dia akan menentukan out interface yang artinya traffic itu keluar melalui interface mana. Jadi dia keluar melalui NS33 yang artinya ke internet tadi, seperti yang saya bilang. Minjam masquerade artinya IP yang traffic, sumber traffic, source traffic, itu akan di-hide, di-mask. Dengan IP mana? Dengan IP di NS33 ini. Sehingga nanti di internet IP yang terbaca ketika klien misalnya mengakses Google, itu yang terbaca adalah IP dari NS33 di server, bukan IP aslinya lagi. Itu artinya source NAT atau masquerade sama. Kemudian ini enter. Oke, selesai. Kemudian supaya IP table ini rule-nya tetap ada ketika kita restart mesinnya atau dimatikan dihidupkan kembali, kita install nama aplikasinya, maaf, pt get install iptables persistent. Iptable persistent artinya konfigurasi iptable yang dibuat itu akan tetap ada meskipun mesin dimatikan dihidupkan kembali. Secara default ini ketika Anda restart, dia akan hilang konfigurasi iptable-nya. Ini, jadi kita install supaya dia tetap ada. Dia menyimpan konfigurasi fungsinya. Ini yes, yes. Kemudian cek sysctl min p. Nah ini ada net ipv4, ini artinya routing sudah enable sama dengan 1. Kalau misalnya mau di disable tinggal sama dengan 0 atau dikasih tanda pagar di sini boleh nanti di konfigurasinya. Kemudian iptables min nl, n kecil L besar. Oke, tidak ada karena ini table filter ya defaultnya, tetapi karena kita config di NAT, iptables min t NAT min n kecil L besar. Nah, seperti ini. Jadi dia post routing masquerade out source-nya dari mana saja ke destinasi mana saja. Ini artinya akses internet secara default. Kemudian kita reboot untuk mengaktifkan karena setiap kita mengubah konfigurasi kernel, itu kita wajib reboot. Sehingga dia aktif. Oke, ini sedang berjalan. Oke, kita login root admin, passwordnya saya tadi. Sekarang kita cek dari sini. Kita lihat IP table-nya. Komennya sama. Oke, dia masih ada, dia tersimpan. Berarti konfigurasi IP table kita sukses. Kemudian sysctl min p, konfigurasi kernelnya. Oke, ini ada, berarti routing sudah enable. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya klien sudah bisa terhubung ke internet. Bisa dilihat, sekarang dia sudah dapat IP Google. Sekarang kita coba melalui browser. Oke, IP-nya masih tetap. Kita coba melalui browser. Ini Firefox ya, sudah ada default kalau di Debian Client. Setelah instalasi dia langsung ada browsernya. Ini Firefox-nya. Oke, ini kita bisa lihat, kita buka google.com untuk pengujian. Harusnya bisa, karena dia sudah terhubung ke internet. Oke, ini nampak ya Google. Nih, oke, ini Google sudah ada, saya cari hi. Oke, bisa. Ini pengujian dari browser. Jika kalian misalnya lambat untuk itu dan lebih memilih menggunakan terminal, itu bisa. Jadi Linux juga mempunyai browser versi terminal gitu. Iya, aplikasi browser versi terminal. Itu ada dua. Yang umum biasanya ada W3M sama Lynx. Jadi kita masuk ke root dulu, kita install. Saya di sini lebih suka pakai W3M, apt get install W3M. Ini. Oke, di clear. Nah, cara menggunakannya adalah W3M, URL-nya https google.com. Nah, seperti ini. Ini versi Google, versi terminal. Gitu. Seperti itu. Nah, ini kita bisa ketikkan hi, enter dulu, masukkan hi teksnya, kemudian penelusuran Google. Enter. Nah, ini nampak. Oke, seperti itu. Ini adalah browser versi terminal.
Oke, sampai di sini untuk video part 2 dari penyelesaian versi saya untuk soal UTS administrasi sistem komputer. Jika ada kesalahan mohon saya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.